Reformasi Mei 1998 awalnya terjadi karena Presiden Soeharto sudah menjabat selama 32 tahun yang menyebabkan KKN besar-besaran yang dilakukan oleh pejabat-pejabat di Indonesia. Oleh sebab itu, mahasiswa melakukan kegiatan demonstrasi yang mengakibatkan penjarahan kepada tokoh-tokoh terutama milik etnis Tionghoa. Oleh sebab itu, mereka memperoleh kerugian yang besar yang berdampak kepada restitusi yang melambung tinggi di Indonesia. Dikarenakan hal tersebut, maka kami memutuskan untuk meneliti tentang pengaruh tragedi reformasi tahun 1998 terhadap perekonomian negara dan masyarakat Jawa Timur. Perkenalkan saya Carol dan partner saya Stephanie. Kami dari SMP Cita Hati Christian School. Ini adalah perumusan masalah yang kami gunakan, yaitu apakah faktor terbesar penyebab terjadinya reformasi Mei 1998 dan bagaimana dampak reformasi Mei 1998 terhadap kegiatan ekonomi masyarakat dan negara. Dalam studi pustaka, kami mencantumkan tentang akibat atau dampak reformasi Mei 1998, dan ini adalah beberapa dari contoh dampak reformasi tersebut. Kami juga menggunakan mixed method, yaitu mencampurkan kuantitatif dan kualitatif. Dalam metodologi, kami menggunakan beberapa metode, yaitu yang pertama, data literatur yang menghubungkan resesi yang terjadi di Indonesia dengan reformasi Mei 1998. Yang kedua, kami mengumpulkan informasi melalui internet. Yang ketiga, kami melakukan pengamatan dalam rangka memeriksa ulang kejadian reformasi Mei 1998 untuk mengetahui kerugian yang korban peroleh dengan cara membuat kuesioner online. Yang keempat, kami menganalisis menggunakan uji normalitas. Yang kelima, kami menguji menggunakan analisis Pearson, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Hasil dan pembahasan. Gambar 1 membahas tentang korelasi terdampak oleh reformasi Mei 1998 terhadap opini seberapa besar pengaruh politik terhadap reformasi Mei 1998 dan koefisien Pearson 0,19 dengan hubungan positif lemah. Gambar kedua adalah korelasi terdampak oleh reformasi Mei 1998 terhadap kondisi perdagangan dan koefisien Pearson 0,12 dengan hubungan positif lemah. Gambar yang ketiga menjelaskan tentang korelasi terdampak oleh reformasi Mei 1998 terhadap opini seberapa besar responden terpengaruh, dengan koefisien Pearson yaitu 0,17 dan korelasi Pearson yaitu positif lemah. Gambar yang keempat menunjukkan korelasi terdampak oleh reformasi Mei 1998 terhadap meningkatnya jumlah pengangguran dengan koefisien Pearson yaitu 0,12 dan korelasi Pearson yaitu positif lemah. Gambar kelima menunjukkan korelasi terdampak oleh reformasi Mei 1998 terhadap opini seberapa besar peran kecemburuan ekonomi sebagai faktor reformasi Mei 1998. Koefisien Pearson yang didapat adalah 0,6 dengan hubungan Watt. Uji normalitas yang kami lakukan dengan one sample Kolmogorov Smirnov test menunjukkan bahwa distribusi data normal. Kami memiliki dua kesimpulan. Yang pertama, menurut hasil analisis Pearson dengan koefisien 0,595 atau 0,6 yang dapat diartikan sebagai hubungan kuat sehingga dapat disimpulkan bahwa kecemburuan ekonomi adalah faktor terbesar terjadinya reformasi Mei 1998. Yang kedua, menurut hasil uji korelasi Pearson, dampak reformasi Mei 1998 ialah pengangguran masyarakat yang mempunyai koefisien Pearson yaitu 0,12 dengan hubungan positif lemah dan kondisi perdagangan yang menurun dengan koefisien Pearson sejumlah 0,11 dengan hubungan positif lemah. Menurut studi literatur, dampak reformasi termasuk kurang berkembangnya usaha lokal karena didominasi produk asing, sehingga usaha tersebut kemungkinan besar bangkrut dan menyebabkan pengangguran bagi karyawannya, sehingga terjadi resesi di Indonesia. Riset selanjutnya yang akan kami lakukan adalah menambah jumlah responden, menguji reliabilitas menggunakan Cronbach Alpha. Ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Perjuangan-perjuangan membawa kesulitan. Perjuangan besar tidak hanya menuntut pengalaman, tetapi juga menuntut keberanian dan sukar. Dari quote tersebut, kita dapat mempelajari bahwa memang dalam masa sukar, dalam masa reformasi, dibutuhkan sebuah perjuangan yang amat besar. Namun, jika ingin yang terbaik bagi negara, kita patut berjuang bagi kebenaran negara, supaya bangsa Indonesia dapat memiliki masa depan yang maju.